Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkenalkan, nama saya Rizal Saputra Sembaga, mahasiswa biologi dari Universitas Negeri Gorontalo. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedikit mengangkat topik, yaitu tentang pengertian dan konsep konservasi dan konsep jenis dan sifat sumber daya alam, hubungan manusia, sumber daya alam dan lingkungan, dan sejarah perkembangan konservasi. Baik, kita mulai. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep konservasi itu sendiri. Konsep konservasi dan sumber daya alam. Jadi konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con dan servare, yaitu memiliki pengertian mengenai upaya yang memelihara apa yang kita punya, namun secara bijaksana. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konservasi berarti pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Konservasi dalam pengertian sekarang sering diterjemahkan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi, berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang. Sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Sekarang kita masuk pada konsep jenis dan sifat sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifat. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya alam yang terbarukan, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi. Kemudian yang kedua, sumber daya alam tidak terbarukan, misalkan minyak tanah, gas bumi, batu bara. Dan yang ketiga itu sumber daya alam yang tidak habis, misalnya udara, matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Berdasarkan jenis, menurut jenisnya sumber daya alam dibagi dua sebagai berikut. Pertama, sumber daya alam non-hayati. Disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, misalnya bahan tambang, tanah air, dan kincir angin. Yang kedua yaitu sumber daya alam hayati atau biotik, merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup, misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia. Nah, sekarang kita masuk pada hubungan manusia dan lingkungan. Manusia dan alam semesta adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai mikrokosmos dan alam semesta serta lingkungan di mana ia tinggal adalah makrokosmos. Antara keduanya saling berinteraksi, berhubungan, dan tidak dapat dipisahkan. Fakta menunjukkan manusia adalah makhluk yang mempunyai ketergantungan paling besar terhadap lingkungannya atau alam semesta itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah perkembangan konservasi. Sejarah perkembangan konservasi Indonesia telah lama dimulai, bahkan sebelum Indonesia berada dalam penduduk Belanda. Masyarakat Indonesia sudah secara turun-temurun memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Pada tahun 1913, di bawah pimpinan Dr. S.H. Cordes, Perkumpulan Perlindungan Alam Hindia Belanda mengajukan 12 kawasan perlindungan, yaitu Pulau Krakatau, Gunung Papandayan, Ujung Kulon, dan lain-lain. Nah, pada tahun 1920 keluar State Blade nomor 396 dalam rangka melindungi sumber daya perikanan dan melarang penangkapan ikan dengan bahan beracun, obat bius, dan bahan peledak. Sejak saat itu sampai masa pendudukan Jepang dan 20 tahun setelah merdeka, Indonesia masih mewarisi langkah-langkah konservasi dari pemerintah Hindia Belanda. Beberapa perkembangan yang signifikan di era ini diantaranya kemudahan kegiatan penelitian laut, riset kelautan melalui operasi Baruna dan Cendrawasih, dan konsep wawasan Nusantara melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1960. Jadi mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.